Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Aminuddin dari kelompok 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas fikih judul Imam Syafi'i. Pertama, di sini saya akan cerita tentang biografi Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Hasim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Quraisy Al-Muthalib. Adalah siapakah yang silsilah Imam Syafi'i ada dari silsilah ayah saya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Pada masa Abdul Manaf, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang intelektual dan agama yang kuat. Keluarganya adalah Al-Syafi'i, seorang keturunan Quraisy yang dihormati dan mempunyai reputasi baik di masyarakat. Dari sisi keibuan, ini juga merupakan garis keturunan yang bergengsi, berasal dari suku Mudar yang memiliki tradisi terpelajar dan garis keturunan yang mulia. Sejak dini, Imam Syafi'i menunjukkan bakat dan minatnya yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keagamaan. Oleh ibunya dan mengenyam pendidikan pertamanya di Gaza, sepanjang hidupnya Imam Syafi'i belajar di berbagai tempat termasuk Mekah dan Madinah, di mana ia mengembangkan pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang kemudian menjadi landasan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal dengan metodologi fikih yang sistematis dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum Islam menjadikan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Yang kedua, masa pertumbuhan dan pendidikan. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i tumbuh di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai agama dan intelektual. Setelah kehilangan ayahnya di usia muda, dibesarkan oleh ibunya di Gaza, Palestina. Sejak dini, Imam Syafi'i menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya bidang keagamaan. Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i pertama kali mempelajari bahasa Arab murni, yaitu bahasa Arab otentik dengan tingkat kebahasaan yang sangat tinggi. Ia berguru kepada kaum Ghazali yang terkenal fasih berbahasa Arabnya, sehingga Imam Syafi'i kemudian dikenal dengan nama Al-Lughah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Bani Hudzail merupakan suku Arab yang sangat fasih berbahasa Arab pada usia 7 tahun. Ia mulai mempelajari Al-Quran dan menghafalkan dengan sangat baik pada usia 11 tahun. Ia hafal kitab Muwatta. Keinginannya untuk belajar mendorongnya untuk pindah ke Mekah, tempat ia belajar dengan banyak orang sarjana terkenal pada masa itu. Yang ketiga, guru dan karya Imam Syafi'i. Di antara guru Imam Syafi'i di Mekah adalah Muslim bin Khalid Az-Zinzi, Sufyan bin Umayyah, Sa'id bin Salim Al-Qidah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Daud. Adapun guru-gurunya di Madinah antara lain Malik bin Anas, Imam Malik, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Samsami, Muhammad bin Sa'id bin Abu Fadik, dan Abdullah bin Nafi As-Sa'id. Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Tahzib At-Tahzib, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara sekian sebanyak guru Imam Syafi'i adalah Abu Ishaq bin Muhammad bin Yahya Al-Aslami, seorang tokoh Syiah yang merupakan murid Imam Ja'far As-Siddiq. Beberapa kitab fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i seperti kitab Al-Dan Al-Risalah, rujukan utama para ulama mazhab Syafi'i dalam bidang fikih dan usul fikih. Kitab lain yang ditulis oleh Imam Syafi'i di antara lain Al-Musnad, kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pengaruh dan perkembangan mazhab Syafi'i. Perkembangan mazhab Syafi'i terbilang sangat pesat karena dalam penyebarannya mazhab Syafi'i menggunakan cara
berbeda-beda dari dua pendahuluannya. Tidak melalui kekuasaan kekhalifahan seperti yang kita ketahui, mazhab Hanafi dan Maliki tersebar luas karena adanya peran kekhilafaan yang ikut andil dalam penyebarannya. Dan ini sumber-sumbernya hukum mazhab Syafi'i. Pertama, Al-Quran dalam mengambil satu ketetapan hukum. Hal pertama dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah mencari alasan yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Setelah Al-Quran, sunnah atau hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Sunnah digunakan bila ternyata tidak menemukan rujukan dari Al-Quran terkait suatu masalah. Imam Syafi'i termasuk mujtahid yang sangat kuat dalam membela sunnah, karena itu dijuluki sebagai nasir as-sunnah atau pembela sunnah Nabi. Yang ketiga, ijma'. Sumber ketiga yang dijadikan rujukan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum bila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan sunnah adalah ijma' atau kesepakatan para sahabat Rasulullah. Dalam hal ini Imam Syafi'i hanya menerima ijma' dari para sahabat. Yang keempat, qiyas. Sumber ketetapan hukum yang keempat adalah qiyas adalah ar-risalah. Qiyas disebut sebagai ijtihad. Tentunya qiyas hanya dilakukan ketika umat muslim tidak menemukan suatu hukum melalui ijma'. Dari sini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjelaskan tentang karakteristik khusus mazhab Syafi'i. Ada beberapa karakteristik khusus mazhab Syafi'i yang membedakan dari mazhab lain. Yang pertama, sumber hukum yang jelas dan terstruktur. Mazhab Syafi'i secara ketat mengutamakan penggunaan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama Islam. Mazhab Syafi'i juga menolak penggunaan istihsan sebagai sumber hukum karena dinilai bahwa setiap putusan hukum harus memiliki landasan yang kuat dari nas, tidak hanya mengandalkan akal semata, pertimbangan akal semata. Yang kedua, kedudukan hadis yang kuat. Salah satu ciri khas mazhab Syafi'i adalah kedudukan hadis yang tinggi, bahwa Imam Syafi'i meletakkan kedudukan hadis di posisi yang penting dalam menentukan suatu hukum Islam. Penggunaan qiyas yang terbatas. Mazhab Syafi'i hanya menggunakan qiyas jika sudah tidak ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, tidak bisa memberikan jawaban. Yang keempat, ijma' dengan syarat yang ketat. Mazhab Syafi'i menerima ijma', tetapi dengan syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan mazhab lain. Ijma' yang dianggap sah jika terbukti dengan jelas bahwa semua ulama pada suatu masa menyepakati suatu hukum tanpa adanya perbedaan pendapat yang signifikan. Yang kelima, penolakan terhadap maslahah mursalah. Berbeda dengan mazhab Maliki yang menggunakan maslahah mursalah sebagai sumber hukum untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam nas. Imam Syafi'i menolak metode ini. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus sepenuhnya berdasarkan pada nas dan maslahat tidak bisa dijadikan sumber hukum. Secara keseluruhan, mazhab Syafi'i sangat tekstualis dan berusaha menjaga hubungan ketat antara teks Al-Quran dan hadis dengan keputusan hukum. Hal ini menjadikan berbeda dari mazhab lain yang lebih fleksibel dalam penggunaan akal dan pertimbangan maslahat umum.
Terima kasih. Kontribusi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemikiran hukum dan masyarakat Islam, terutama melalui kerangka hukum yang dibangunnya, yang berfokus pada keseimbangan antara nas, teks, dan akal. Berikut adalah beberapa kontribusi pentingnya. 1. Sistematisasi ilmu usul fikih. Imam Asy-Syafi'i melalui karya monumentalnya Ar-Risalah dianggap sebagai pendiri ilmu usul fikih, prinsip dasar hukum Islam. Karyanya ini menetapkan metodologi yang sistematis untuk menyusun hukum Islam dengan urutan sumber hukum yang jelas, Al-Quran, Sunnah, Ijma', kesepakatan ulama, dan qiyas analogi. Ini memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan hukum Islam dan menjadi rujukan utama bagi mazhab lainnya. 2. Penolakan terhadap istihsan dan istislah. Berbeda dengan mazhab lain seperti Hanafi dan Maliki, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihsan, preferensi pribadi, dan istislah, kemaslahatan umum sebagai metode ijtihad